Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dawibi dari peserta KKN Jati Agung Umpri, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di Jati Agung banyak industri atau tempat pembuatan genteng dan batu bata. Ini adalah salah satu tempat produksi dari genteng. Nanti kita akan berbincang sedikit dengan pemilik genteng. Marilah simak video ini. Oke, kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Bapak. Mungkin kita akan berbincang sedikit, Pak. Mungkin perkenalan dulu, Pak, dengan siapa, Pak? Nama saya Suparno. Mungkin bisa menceritakan ini bagaimana dari tahun kapan mungkin berdirinya pabrik genteng ini? Ya. Pertama, assalamualaikum. Kalau dikatakan pabrik ya bukanlah, sekelas pengrajin. Saya berumah tangga dari tahun 1993, terus mulai bikin genteng kurang lebih 94 sampai detik ini. Sekitar berapa tahun? 26 tahun kurang lebih. Jadi selama ini biaya hidup ya dari genteng, dari kebutuhan garam sampai pendidikan anak. Mungkin ada cabang yang lain, Pak? Nggak ada? Atau ada Ya, aja? cabang lain nggak ada sih, kadang-kadang itu ada sawah sedikit ya untuk apa ya, bekal sekedar untuk makan. Tapi katanya dari sini dapat biaya garam dan lain-lain sampai anak pendidikan. Ya. Mungkin anaknya berapa, Pak? Kebetulan anak saya tiga. Yang pertama 94, lahir 94 bulan 6. Alhamdulillah sampai sekarang udah lulus dari Unila, Pak ya, Unila. Sekarang alhamdulillah udah kerja di suatu perusahaan di Jakarta. Oh, alhamdulillah. Terus yang kedua, Pak? Yang kedua di ITERA, Universitas ITERA. Sementara kayaknya semester 5 apa 6 lah kurang lebih ya. Yang ketiga SMA kelas 3. Mungkin yang ketiga mau lanjut kuliah atau bagaimana? Cita-cita sih cita-citanya prinsip saya harus S1 semua sih. Selanjutnya terserah. Saya sekedar biaya. Selanjutnya masalah pekerjaan biar anak yang cari sendiri, yang lebih tahu dengan jurusan. Bertanya sedikit, Pak, anaknya itu mau kuliah karena dorongan Bapak saja atau emang dari anaknya juga semangat kuliah? Yang pertama ya dari awal lah, prinsipku, karena dari dulu kan orang yang nggak punya lah secara ekonomi, secara pendidikan SD tidak lulus, buta huruf. Jadi aku punya prinsip harus sekolah. Jadi dari kecil katakanlah harus belajar. Mungkin di pengrajin ini mempekerjakan berapa orang, Pak? Kalau topong satu ya orang 3 lah. Orang 3. Kira-kira kalau sebulan berapa ribu, Pak, untuk genteng? Kalau nggak ada halangan ya kisaran 20.000 lah. Biasanya kemana, Pak? Apa itu namanya, menjualnya? Masalah pasaran ya tergantung
tergantung permintaan. Yang jelas dari dulu ya lokal lah, lokal artinya dalam provinsi lah. Kalau boleh tahu harga persatuan genteng berapa Pak di sini Pak? Kalau sekarang 80 satu ribunya 800 ya, per biji berarti 80. Kalau ini ngambil tanahnya mungkin dari mana Pak, atau udah biasa? Iya, masalah tanah kami kalau dulu awal-awalnya harus punya tanah sendiri, karena semakin habis dan jauh sekarang beli mobilan dan jadi yang nyari mobil. Berdiri kerajinan ini dari 94 ya. 94. Berarti Bapak asli orang sini ya? Asli orang sini, Kelurahan Jati Agung. Atau Bapak itu tetap orang sini juga? Kalau bapaknya ya asal usul dari Jawa Tengah, Kebumen. Kalau orang tua dari ibu orang Jogja. Berarti waktu awal 94, tahun 94 Bapak ngerintis sendiri atau sudah mempekerjakan orang? Awal sendiri, awal-awal rumah tangga bikin genteng sendiri dari ngeduk tanah sampai jadi genteng itu sendiri dengan ibu lah. Istri ya? Kisaran tahun selang kurang lebih 2 tahun lah. Ada yang kerja. Terus kalau kita mau pesan itu gimana Pak? Atau cuma nelpon saja atau gimana? Kalau sekarang ya aku buka di ULX apa ya, ULX ada nomor, terus yang sering ya udah langganan lah. Namanya Pak mungkin? Pelanggan. Nama ULX genteng asa mantep apa ya, genteng asa mantep. Asa mantep ya. Jadi dari awal emang namanya itu ya Pak ya? Mungkin ada asal usulnya Pak namanya Pak? Ya enggak sih, itu kan asa itu kan apa ya, mencari rezeki lah. Mantep itu nama gentengnya, mantep itu. Ya semoga depannya bisa terus maju, mungkin bisa nambah lagi tabung 2, 3. Mungkin angen-angen ada sih, pernah saya alami, tapi kan karena sekarang faktor tenaga kerja yang sini. Dulu udah pernah bukan cuma satu lah, udah 2, tapi kan faktor tenaga yang kerja nggak ada, jadi yang cukup 1. Masalah merintis dari awal modal 1 sen pun nggak punya Mas, bahkan utang semua. Kalau nginget cerita dari awal orang tua sampai mulai usaha ya udah inilah ngerongso lah, nggak inget masalah bro. Kalau untuk kendala saat ini ada nggak Pak di momen-momen sekarang ini, habis COVID sekarang? Kendala sekarang ini sih masalah ya, pekerja, khususnya pekerja molen yang jadi kendala sekarang, tenaga kerja. Masalah penjualan nggak ada masalah, pemasaran barang nggak ada masalah. Alhamdulillah, semoga bisa maju dan cita-cita
cita-citanya tercapai Pak ya. Amin. Mungkin ada masukan untuk kita kaum muda Pak, motivasinya dari Bapak. Motivasinya ya semangat berusaha, terus jangan putus asa. Modalnya hanya modal niat. Ada niat pasti ada jalan keluar, pasti ada rezeki. Jangan cukup sekarang, apa yang ada sekarang jangan cukup, merasa kurang dan kurang terus. Kurang artinya bukan karena serakah, artinya kalau untuk keluarga kurang artinya kan merasa kurang terus belum mampu. Jadi tapi jangan lupa, jangan sombong, artinya kurang itu artinya merasa bodoh. Kalau untuk pendidikan anak ya artinya modal utama jangan, kalau bagi aku bukan rupiah, bukan harta, modalnya modal kemauan kedua pihak, terutama anak dan orang tua. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Mungkin itu. Terima kasih Pak, udah banyak bincang-bincang ya. Semoga kita yang masih kuliah, doanya untuk lancar kuliahnya selesai dan menggapai cita-cita kami di suatu saat nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang diserap dari sekolah, dari guru, semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa selatan. Itu Pak wawancara dari saya. Terima kasih telah memberikan waktu. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah mungkin sekian wawancara saya dengan Bapak Suparno, pemilik pengrajin genteng. Semoga kita semua dapat mempelajari atau bermuhasabah untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau, karena beliau sangat semangat untuk melanjutkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin hanya ini dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.